Shalom semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal membedah satu kisah epik dari kitab Keluaran yang pastinya udah nggak asing lagi, tapi punya makna yang super mendalam. Bayangkan, kita akan melihat langsung momen ketika Musa berdiri berhadapan dengan Firaun, penguasa paling ditakuti di dunia saat itu, untuk menyampaikan pesan teguran langsung dari Tuhan yang Maha Daulat. Seru banget kan? Nah, untuk memandu kita, ini dia agenda hari ini. Tersusun rapi banget. Kita akan mulai dengan latar belakang dan tokohnya, lalu melihat masalah dan solusi ilahinya. Habis itu kita masuk ke konfrontasi di istana Fir'aun, menelusuri jejak Kristus dalam peristiwa ini, dan terakhir, menarik pelajaran untuk masa kini. Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Bagian pertama, melihat latar belakang cerita ini. Biar kita punya gambaran yang utuh, mari kita posisikan diri kita di tanah Mesir. Saat itu Mesir adalah pusat peradaban dan kekuasaan absolut, tapi sekaligus jadi tempat bangsa Israel diperbudak dengan sangat kejam. Nah, kalau kita mundur sedikit ke pasal sebelumnya, Tuhan kan baru aja memanggil Musa lewat semak belukar yang menyala, dan waktu itu Musa ragu-ragu banget. Sekarang, di masa kini dalam cerita kita, Tuhan nggak mau dengar alasan lagi. Dia dengan tegas memerintahkan Musa untuk pergi dan menyampaikan semuanya ke Firaun. Titik. Nah, yang sangat menarik dari bagian ini adalah melihat betapa berbedanya sifat tokoh-tokoh kita. Di satu sisi, kita punya Musa yang rasa nggak jago ngomong dan penuh rasa tidak aman. Lalu ada kakaknya Harun, yang diutus jadi juru bicara. Di sisi lain, ada Fir'aun, raja Mesir yang keras kepala dan merasa dirinya penguasa bumi. Tapi di atas itu semua, ada Tuhan, Sang Pencipta yang Maha Daulat yang bertindak mengatur semua kejadian ini. Kontras antara kerapuhan manusia, kesombongan Fir'aun, dan kedaulatan mutlak Tuhan ini benar-benar mempesona. Oh, dan coba perhatikan angka ini. Musa itu umurnya 80 tahun loh, dan Harun 83 tahun ketika mereka disuruh menghadap Firaun. Gila kan? Ini bukti nyata kalau nggak ada istilah terlalu tua buat Tuhan. Dia bisa dan mau pakai kita di tahap kehidupan manapun untuk menjalankan rencana besarnya. Sekarang kita masuk ke bagian kedua tentang masalah manusiawi dan solusi ilahi yang Tuhan siapkan. Masalahnya di sini tuh kerasa nyata banget. Musa benar-benar minder. Dia bilang ke Tuhan, aku ini nggak petah lidahnya, mana mungkin Firaun mau dengerin aku. Pernah ngerasa gitu kan? Tapi lihat betapa kerennya solusi Tuhan. Dia memampukan Musa. Tuhan bilang, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun akan jadi nabimu. Kelemahan Musa langsung diatasi tuntas sama Tuhan dengan ngasih Harun sebagai penyambung lidahnya. Dan ini membawa kita ke satu poin yang absolut penting. Tuhan itu nggak cuma beraksi ngelihat Firaun yang ngeyel, justru Tuhan memegang kendari penuh. Dia berfirman kalau dia sendirilah yang akan mengeraskan hati Firaun. Buat apa? Supaya penolakan Firaun ini jadi semacam panggung besar buat Tuhan memamerkan tanda-tanda dan kuasanya yang tertinggi di tanah Mesir. Dan panggungnya pun disiapkan. Kita masuk ke bagian ketiga, konfrontasi langsung di istana Fir'aun. Coba bayangin tempat kejadiannya saat ini. Musa dan Harun melangkah masuk ke istana yang super megah, pusat kekuasaan Mesir. Firaun duduk di tahtanya, dikelilingi para ahli sihir. Intimidasinya pasti kerasa banget kan? Nah, mari kita lanjut dan lihat bagaimana ketegangan ini memuncak. Pertama, Harun melempar tongkatnya ke lantai di depan Firaun. Kedua, boom! Tongkat itu berubah jadi ular hidup. Ketiga, Firaun yang angkuh panggil ahli-ahli sihirnya. Dan pakai ilmu mantra gelap, mereka juga bikin tongkat-tongkat jadi ular. Kelihatan imbang? Tunggu dulu. Di langkah keempat, tongkat Harun dengan ganasnya langsung menelan habis semua tongkat ahli sihir itu. Wah, ini sih deklarasi telak kalau kuasa Allah jauh di atas segala ilmu sihir dan kekuasaan dunia. Tapi, apa yang terjadi setelahnya? Walaupun mukjizat sekeren itu terjadi persis di depan matanya, hati Firaun tetap aja keras. Dia nolak buat dengerin, persis seperti yang udah Tuhan bilang sebelumnya. Nah, kekerasan hatinya ini yang justru memicu jatuhnya serangkaian hukuman dan tulah yang amat berat buat Mesir ke depannya. Oke, mari kita ubah fokus kita sedikit di bagian keempat ini, di mana kita menelusuri jejak Kristus dalam Keluaran. Sebagai orang percaya, kita nggak cuma melihat ini sebagai sejarah kuno loh. Ada benang merah yang kuat banget ke perjanjian baru. Jadi pertanyaannya, apa hubungannya cerita ini dengan Tuhan Yesus Kristus? Kenapa peristiwa ini penting banget buat iman kita hari ini? Dan ini menggambarkan dengan sangat brilian hubungan luar biasa itu. Pertama, Musa yang dipakai Tuhan untuk membebaskan Israel mengarah langsung ke Yesus Kristus yang menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Kedua, kuasa Tuhan yang mengalahkan sihir Mesir adalah bayangan dari kuasa salib yang mengalahkan kematian. Dan yang paling epik,
tongkat Harun yang menelan ular-ular tadi. Jadi lambang sempurna buat kemenangan mutlak, final, dan tak tertandingi dari Kristus atas segala bentuk kuasa kegelapan. Kristus benar-benar menelan habis maut dan kejahatan. Akhirnya kita sampai di bagian kelima. Mari kita tarik pelajaran praktisnya untuk masa kini. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari kisah ribuan tahun lalu ini? Banyak banget. Pertama, sadarilah kalau Tuhan itu benar-benar maha daulat. Dia pegang kendali penuh bahkan atas hati orang yang paling keras kayak Firaun. Kedua, rasa minder atau usia kalian gak akan pernah bisa menghalangi kemampuan Tuhan untuk memakai hidup kalian. Ketiga, kalau Tuhan panggil, dia pasti sediakan pertolongan yang pas, sama seperti dia ngasih Harun buat Musa. Dan terakhir, kekuatan sejati itu cuma ada di dalam firman Tuhan, bukan pada kelicikan manusia atau kekuasaan duniawi. Lega banget ya rasanya menyadari bahwa Tuhan yang mengendalikan segalanya di Mesir kuno itu adalah Tuhan yang sama yang menyertai kita saat ini. Kedaulatannya sempurna dan gak pernah berubah. Jadi, maukah Anda berhenti mengandalkan kekuatan sendiri dan membiarkan Tuhan menelan habis segala Firaun dan ketakutan dalam hidup Anda? Ikuti, komen, dan share video ini agar semakin banyak orang yang terberkati. Ikuti terus video SPJ_Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.